Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Artasa Sabila. Saya dari kelas 11-1. Hari ini saya akan mempresentasikan sejarah tentang penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Kita akan membahas tentang latar belakang. Konstantinopel merupakan pusat perdagangan berbagai komoditas dunia di wilayah Eropa Timur, sekaligus sebagai pertahanan Kristen terhadap Islam. Konstantinopel menjadi pusat dari penjualan rempah-rempah dan komoditas Asia dan Eropa lainnya. Jatuhnya Konstantinopel sekaligus menandai berakhirnya abad pertengahan. Selama berabad-abad, terjadi perebutan antara Romawi Timur, Bizantium, dan Turki Utsmani. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak geografisnya. Konstantinopel yang sangat strategis menyebabkan bangsa-bangsa di sekitarnya banyak yang ingin menguasai, termasuk umat Islam. Umat Islam termotivasi mengembangkan peradaban Islam dan mengambil wilayah strategis seperti Konstantinopel untuk mempermudah proses penyebaran Islam. Kita akan bahas tentang sejarah penaklukan Konstantinopel. Dimulai pada 6 April 1453 Masehi, pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah 150.000 pasukan dengan senjata-senjata raksasa, seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Selama penaklukan, Al-Fatih memiliki para penasihat dan ahli perang yang bisa diandalkan seperti Syekh A.A. Syamsuddin, Halil Pasha, dan Sarnahanos Pasha adalah 3 orang terpercaya Al-Fatih dalam melakukan penaklukan Konstantinopel. Pertempuran Konstantinopel 1453 berlangsung di darat, laut, dan bawah tanah. Pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel, sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Selain itu, pertempuran bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan dari pasukan Utsmani untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel tak kunjung menunjukkan hasil yang positif selama berminggu-minggu. Pasukan Muslim masih belum mampu menerobos atau meruntuhkan benteng Konstantinopel. Penyebab jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Ottoman membuat riwayat kekaisaran Romawi berakhir. Jatuhnya Konstantinopel juga membuat perdagangan dikuasai para pedagang Islam. Ibu kota berganti nama menjadi Istanbul, yang berarti tahta Islam. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membawa dampak bagi bangsa-bangsa Eropa yang menjadi kesulitan terutama dalam bidang perdagangan. Penyebab kesulitan bangsa Eropa setelah jatuhnya Konstantinopel yaitu: pertama, kedudukan perdagangan bangsa Italia di Konstantinopel dihancurkan. Kedua, daerah Konstantinopel tertutup untuk perdagangan. Ketiga, Konstantinopel tidak boleh dijadikan sebagai lintas barang perdagangan dari Asia. Kebijakan pemerintah Turki Utsmani ini mengancam kehidupan ekonomi bangsa Eropa Barat dan Eropa Timur seperti saat perpindahan bangsa di Eropa akibat serangan pasukan Islam. Salah satu dampak jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki bagi bangsa Eropa adalah terputusnya jalur perdagangan rempah-rempah Asia Eropa, sebab bangsa Turki Utsmani banyak membuat peraturan yang menyulitkan lalu lintas pelayaran bangsa Eropa, terutama dalam memperoleh rempah-rempah. Jatuhnya Konstantinopel membuat bangsa-bangsa di Eropa mulai berpikir untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan, terutama rempah-rempah secara langsung dari pedagangnya. Bangsa Eropa mencari rempah-rempah karena amat dibutuhkan dan digemari, terutama saat musim dingin tiba. Salah satu rempah-rempah yang dicari adalah cengkih, lada, pala, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan dari sejarah penguasaan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani dan pelayaran dunia adalah: penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani pada tahun 1453 menandai akhir dari Kekaisaran Bizantium dan awal dari era baru dalam sejarah. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat posisi Turki Utsmani sebagai kekuatan besar, tetapi juga mengubah jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Dengan jatuhnya Konstantinopel, bangsa Eropa mendorong untuk mencari rute perdagangan baru ke timur.
kemudian memicu era eksplorasi global. Para penjelajah seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan membuka jalur-jalur baru yang menghubungkan benua-benua, mengantarkan dunia ke era globalisasi awal, di mana pertukaran budaya, teknologi, dan komoditas menjadi secara masif. Dengan demikian, penaklukan Konstantinopel dan pelayaran dunia saling berkaitan dalam membentuk lanskap politik, ekonomi, dan sosial dunia modern. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.